Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah yang layak kami puji dan layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita angkat pujian yang menyatakan aku ada saat ini semua karena anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sembah Dia. Yesus.
Mari kita bersekutu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada dalam satu ibadah. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami dan memberkati kami. Padahal sesungguhnya kamilah yang butuh akan Engkau. Setelah 1 minggu lamanya Engkau memelihara, menjagai, melindungi, memberkati, dan juga hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu, dalam suatu persekutuan, dalam suatu ibadah melalui media ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri yang akan datang kepada setiap kami, memberikan kekuatan, memberikan nasihat-Mu, agar kami terus melangkah di jalan-Mu dalam rencana indah-Mu. Biar kiranya segala puji, segala hormat, segala sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, sehingga terlaksananya ibadah ini dalam media ini Tuhan. Baik tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau kenal kami secara pribadi, walaupun kami datang mungkin dengan segala kelemahan, dengan kekurangan, dan bahkan begitu banyak permohonan. Namun karena Engkau adalah Allah, tidaklah sukar bagimu, dan Engkau kenal kami secara pribadi, dan Engkau mengasihi, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menghiburkan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan di mana tidak kami menghadapi jalan buntu. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri, dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Engkau yang berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, seperti apa yang kami butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari Sabat, hari ibadah kita, hari di mana kita bersuka cita. Lupakan, tanggalkan segala kesibukan selama 6 hari. Sebab kata Tuhan, biar Engkau kuduskan 1 hari, karena aku ingin bersekutu dengan Engkau. Padahal kita yang butuh Tuhan, bukan? Dan dalam suatu ucapan syukur, kalau kita masih ada sampai hari ini, semua ini adalah bukan karena kita pandai menjaga diri, bukan karena kita pandai menjaga kesehatan, itu tidak salah. Tapi sesungguhnya Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kalau kita masih hidup, masih ada tempat untuk bernaung, masih ada rezeki untuk kita makan, masih ada keluarga, teman, saudara yang mengasihi kita, kita berinteraksi, kita bisa tersenyum, tertawa, itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan. Kita percaya Tuhan yang maha besar, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur jagat raya, Dia juga Allah yang masih pegang kendali atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Teruslah bersama dengan Tuhan dalam rencana indahnya dan di dalam jalannya, dan Tuhan berikan kita kekuatan. Dan hari ini adalah hari kemenangan, saya katakan, karena kita dalam suatu ibadah bersekutu dengan Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Kita akan baca Matius pasal 5 mulai ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula,
orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Halo, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Apa yang kita baca tadi adalah sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan yang Tuhan juga ingin mengingatkan siapa kita. Artinya, kenalilah dirimu sendiri. Jangan sampai kita kenal tetangga kita teman-teman kita, tapi kita nggak begitu kenal dengan diri kita. Aneh bukan? Nah, jadi kenalilah dirimu. Dikatakan kamu adalah terang dunia, kota yang di atas gunung, ya nggak mungkin tersembunyi, bukan? Nah, ketika dikatakan kamu adalah terang dunia, ya engkau harus kenal dirimu. Orang lain aja bisa lihat siapa engkau. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pernah nggak sih dengar motivator berbicara? Motivator kalau berbicara gini nih, salah satunya ya, kau harus kenali dirimu. Kau harus tahu kekuatanmu dan kekuranganmu, gitu kan ya? Wow, mikir deh nih, kekuatanku apa ya? Gitu. Ada yang kekuatannya aku punya modal, gitu. Kekurangannya aku nggak berpengalaman, dan masih banyak lagi gitu ya. Ada yang kekuatannya aku punya pengalaman, tapi aku nggak punya modal, gitu ya. Ini kan motivator lagi bicara soal bisnis gitu ya. Atau kekuatannya apa ya? Aku masih muda, gitu, masih semangat. Itu kan kekuatan toh. Apalagi coba kekuatannya aku punya ilmu, gitu ya. Ijazahku banyak, gitu ya. Ijazahnya banyak, tahu. Ijazahku banyak, pengalamanku banyak. Itu kekuatan tuh semuanya tuh, ya. Kekurangannya, coba, ya kan motivator kalau bicara gitu. Coba kau kenali dirimu. Apa kekuatanmu, apa kekuranganmu, supaya engkau bisa menganalisa lalu menentukan, gitu ya. Bahkan jenis bisnis yang akan kau mulai, jenisnya apa? Apakah jual gado-gado, ataukah engkau jual martabak, gitu ya, atau engkau jual produk-produk industri, apa engkau jual kapal terbang, kapal laut, ya terserah kau lah, gitu ya. Pokoknya motivator bilangnya begitu. Kekuranganmu apa, gitu. Jadi dianalisa begitu. Bagus sih ya. Tapi hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan. Ya, ketika dikatakan kota yang di atas gunung, gitu, nggak mungkin tersembunyi. Jadi dikatakan engkau adalah terang dunia. Jadi ketika ada kekuatan dan kekurangan, mungkin kau juga boleh untuk berpikir apa kekuatanmu, apa kelebihanmu, namun juga engkau bolehlah menganalisa apa juga kekuranganmu, ya. Tapi hari ini kita coba lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita buka Mazmur pasal 103 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, dan Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pemazmur bilang, Allah itu yang maha besar, Dia tahu. Ternyata apa yang kita bilang kekuatan, kekurangan,
planning, rencana. Di mata Tuhan, ya elah gitu ya, kau itu cuma debu. Lalu apa sih sebenarnya yang patut kita banggakan? Apa sih sebenarnya? Ternyata nggak ada. Ternyata manusia itu rentan banget. Kalau dia katakan dia kuat hari ini, belum tentu besok kuat. Hari ini berkuasa, besok belum tentu. Jadi begitu rentannya manusia. Dan Allah tahu, kata Allah, Allah tahu bahwa engkau itu debu. Untungnya ya, di ayat atasnya tuh dikatakan seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takut itu bukan berarti takut kayak ngelihat macan gitu ya. Takut itu artinya apa ya? Takut itu artinya mengikuti. Takut itu artinya setia. Takut itu selalu taat. Itu arti takut di sini. Nah, yang kayak begitu ya, jadi dia bagaikan Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Jadi bukan hal yang mustahil ketika engkau berasa kuat lalu engkau mencoba, lalu tiba-tiba mentok ya, tiba-tiba babak belur, ternyata ini salah, itu salah, di luar prediksi, di luar perkiraan. Dan kata Bapak ya, Dia itu tahu ternyata engkau cuma debu. Kesian banget. Kau dan aku tentunya, kita, tetapi kita mempunyai Bapa, mempunyai Allah yang bagaikan Bapa yang sayang kepada anaknya. Jadi nggak salah ketika motivator berkata begitu. Tetapi satu hal yang jangan kita lupakan, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena di mata Tuhan kita adalah debu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau planning, punya prediksi, itu nggak salah. Tetapi berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan kau akan bagaikan kota yang menyala, yang dilihat oleh semua orang. Lebih daripada itu, Yesaya berkata bahwa kita dalam suatu panggilan. Gak usah dibahas ya, bahwa kita dalam suatu panggilan, dalam suatu pekerjaan yang kita lakukan di dalam dunia ini. Juga ada suatu pekerjaan yang merupakan pekerjaan yang sifatnya kekal. Kalau pekerjaan yang kita lakukan itu adalah sebatas kebutuhan jasmani, sebatas kebutuhan hidup, kalau saatnya Tuhan panggil, itu pun semua sudah hilang semua. Apa yang bisa kita pertahankan? Halo? Tetapi ada sesuatu, yaitu pekerjaan yang sifatnya kekal, yang Tuhan panggil kita, Tuhan percayakan kita, dan kita lakukan. Dan itu sebabnya Yesus berkata, engkau bercahaya karena bersama dengan Tuhan, bukan? Engkau bagaikan kota di atas gunung, dan semua orang melihat engkau. Kenali dirimu. Oke, kita lanjutkan. Lalu dikatakan, kalau orang menyalakan katakanlah lilin lah, pelita gitu ya. Kalau dulu mati lampu tuh pakai petromak, masih ingat ya? Nah, kalau menyalakan lampu gitu, nggak mungkin toh menyalakan pelita lalu kita tutupin gitu. Kita tutupin, artinya mubazir dong gitu ya. Jadi kalau kita menyalakan pelita, tentunya kita taruh di atas tempat yang terbuka, begitu bukan? Dikatakan bahkan istilahnya kita taruh di atas kaki Dian supaya bisa menerangi semua orang. Hampir sama seperti tadi sebenarnya. Ketika dikatakan terangmu bercahaya,
Tapi dikatakan yang ini adalah engkau menyalakan pelitamu, lalu orang tuh nggak mungkin tutupin dengan gantang, tapi dia justru taruh di atas untuk bisa menerangi. Artinya engkau bercahaya, engkau menyala, itu bukan asal-asalan menyala. Ada tugasmu untuk menerangi, bukan? Iya toh, masa orang nyalain pelita itu ditutup lagi? Tidak, engkau menyala karena ada tugasmu untuk menerangi. Jadi mungkin kalau secara bebas ya kita renungkan, bilang Tuhan, aku mulai ngerti juga nih, rupanya ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, siapapun kita, apakah yang besar, apa yang kecil, anak-anak sekalipun, atau orang tua yang udah uzur, atau orang muda, atau yang pinter gitu ya, akademisi, atau yang bodoh, atau mungkin yang kaya, ya kaya menurut dunia lah gitu ya, atau yang miskin, maaf kata, semuanya Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap kita untuk kita bisa menerangi dengan apa yang bisa kita buat. Kita baca satu ayat. Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ini adalah suatu contoh. Suatu ketika Yesus dan murid-muridnya lagi jalan ketemu sama seorang yang buta. Orang buta ini ketika diselidikin sebab musebabnya, dia itu dari kecil udah buta. Bukan dia bengal main kecolok gitu buta, enggak. Jadi dari kecil ketika lahir buta. Itu sebabnya murid-murid bertanya, Guru, jadi ini kalau buta begini nih salah siapa? Gitu ya, ya salah siapa? Salah orang tuanya kah? Atau salah dianya kah? Ketika lahir buta gitu. Lalu Yesus menjawab, jadi bukan urusan salah siapa, tapi sebenarnya engkau akan lihat di mana Allah dipermuliakan. Bisa nangkep kan? Iya. Jadi seringkali dalam suatu permasalahan sampai ribut-ribut, sampai cekcok, sampai bertegang urat saraf, mempertahankan pendapat, mempertahankan gengsi, mempertahankan tersinggung, lalu marah, lalu mencari-cari jalan untuk saling menjatuhkan, saling mempertanyakan, korek sana korek sini, itu jadi ribut. Padahal Yesus bilang, bukan itu yang harus kau urusin. Tetapi engkau harus lihat bahwa dalam semuanya itu Allah ingin melakukan sesuatu. Jadi jangan sampai kita salah untuk berpikir sementara kita mencari-cari hal yang nggak penting. Ada yang lebih penting yang merupakan inti dari persoalan, di mana Allah ingin melakukan sesuatu. Dan dalam kisah ini lalu Yesus menyembuhkan. Jadi ada tugas dan tanggung jawab ketika Yesus bilang, sekaranglah saatnya ketika hari masih siang, dalam tanda kutip ya, artinya ketika kesempatan itu masih ada, artinya ketika engkau masih sehat,
artinya ketika engkau masih memiliki sesuatu kemampuan, artinya ketika engkau masih punya suatu fasilitas, artinya ketika engkau masih punya planning dan engkau masih smart, artinya ketika engkau sendiri masih ingin melakukan sesuatu karena engkau mengasihi Tuhan, itu harus engkau lakukan. Jangan sampai semuanya jadi terlambat. Ketika datang malam, sudah tidak ada kesempatan lagi, dan engkau sudah tidak punya lagi kekuatan, lalu engkau baru mulai berpikir, itu namanya terlambat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jadi Yesus bilang, ketika terangmu bercahaya, ada tugas dan tanggung jawab, engkau harus menerangi. Jangan kau tutup pelitamu, itu namanya sia-sia hidupmu. Siapapun kita, saya, saudara, kita semua, kita adalah umat Tuhan, kesayangannya, dipercayakan untuk melakukan sesuatu untuk kebaikan. Kita baca. Roma pasal 13 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika engkau sudah mulai berpikir, engkau bilang ini adalah saatnya, ini adalah waktunya, dan bukan cuma menerangi, tapi internalnya dikatakan oleh Roma, berbenah diri. Ini udah sebentar lagi terang nih, jadi ayo cepat-cepat gitu, siap-siap berangkat gitu ya. Nah, dalam hal itu dikatakan tinggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, tinggalkan perbuatan yang sia-sia, yang cuman buang-buang waktu, buang-buang energi, semua enggak mendatangkan sesuatu, padahal ada yang lebih penting, ada yang perlu kita kerjakan, dan itu yang bersifat kekal, dan itu yang merupakan suatu panggilan surgawi yang bukan cuma kita diberkati di dunia, tapi kita juga menerima sesuatu yang Tuhan janjikan. Itu sebabnya berusaha untuk hidup jadi baik, jadi kudus, tinggalkan semuanya itu, mumpung masih ada kesempatan. Halo, kita nih semua kita yang mau dipakai oleh Tuhan, kita semua yang diberikan kepercayaan supaya engkau bercahaya, bisa menerangi semuanya, dan kitanya dikatakan oleh Rasul Paulus, ayo kita benahi, kita tinggalkan, ya ibaratnya di dalam nas lain, beban-beban kita yang begitu merintangi, tinggalkan. Mulailah untuk hidup kudus, berusaha, minta kekuatan dari Tuhan. Ayo kita berusaha, kita bersama-sama, niatmu gitu kan ya, niatmu, dan Tuhan berikan kekuatan. Terakhir, dikatakan supaya terangmu bercahaya, ya. Tadi kan supaya terangmu bercahaya, tahu, jangan kau tutup. Dan lebih daripada itu dikatakan supaya Bapa dipermuliakan ketika engkau melakukan perbuatan-perbuatanmu yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan menyelamatkan engkau melalui Yesus Kristus, saya percaya hidupmu sudah berubah. Siapapun kita, dulu kita orang berdosa, dulu kita penjahat istilahnya, dulu kita melakukan hal yang buruk, yang tidak baik, lalu engkau sudah berubah. Oleh sebab itu, ayo dong, tunjukkan kebaikan hatimu. Ayo, tunjukkan hatimu yang lembut itu. Tunjukkan senyummu.
yang ketika engkau tersenyum tuh orang kayaknya adem gitu. Itu adalah dari Tuhan. Itu adalah anugerah. Nggak harus dengan hartamu yang banyak kau berikan. Yang terkecil sekalipun, ketika engkau menyapa, ketika engkau tersenyum, kau tunjukkan hatimu, tunjukkan kebaikanmu. Kata firman Tuhan begitu kan? Supaya Bapakmu yang di surga dipermuliakan. Tadi kan dikatakan seperti bapak sayang anaknya, gitu kan ya? Walaupun kau cuma debu, katanya gitu. Tuhan, nah sekarang kita tunjukkan. Adalah baik kalau kita mempercayai bahwa Allah itu dahsyat, Allah itu maha kuasa, Allah itu setia, Allah itu mengasihi, dan kita percaya. Sekarang kita tunjukkan supaya Allah juga percaya kepada kita. Lalu Dia akan menambahi apa yang patut kita kerjakan. Lalu Dia tambahi terus segala kemuliaan Allah dalam hidupmu, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam apapun yang kita lakukan. Dia itu ambil peranan. Jadi engkau itu begitu penting bagi Tuhan. Engkau itu begitu berharga bagi Tuhan. Maka dari itu tunjukkan kebaikan hatimu. Kenapa begitu? Coba kita baca. Mazmur pasal 146 ayat yang ke-6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kenapa begitu? Ketika engkau berhasil, bahwa sesungguhnya langit, bumi, segala isinya, termasuk kita ciptaannya, itu adalah miliknya Tuhan. Termasuk hidup kita juga miliknya Tuhan. Kalau engkau dipercayakan harta yang banyak, itu adalah engkau dipercayakan miliknya Tuhan untuk bisa menerangi. Kalau engkau dipercayakan untuk suatu posisi yang paling bagus sekalipun Tuhan angkat, itu artinya engkau dipercayakan untuk bisa menerangi. Kalau engkau dipercayakan untuk menjadi seorang ibu bagi anak-anakmu dalam keluargamu, itu juga berarti engkau dipercayakan untuk bisa menerangi, dan kau harus tunjukkan kebaikan dan kelembutan hatimu. Kalau engkau juga dipercayakan untuk banyak hal terhadap karyawan-karyawanmu yang begitu banyak, engkau juga harus tunjukkan engkau bisa menerangi. Karena kita semua, langit, bumi, dan segala ciptaannya itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Itulah sebabnya kita harus bersyukur. Terakhir kita akan baca Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, segala sesuatu oleh Dia, dan segala sesuatu kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini bersukacitalah kiranya kita bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Dia ingin kita ini bukan cuma sampai di sini, Dia ingin kita lebih meningkat sampai banyak hal yang akan Tuhan percayakan kepada kita. Lalu pada akhirnya kita berkata kepada seperti yang tadi kita baca di dalam Roma, bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Hati yang menyadari, hati yang mengucap syukur, hati yang tunduk, yang taat dan menyembah dalam kerendahan hati, dan Tuhan mempercayakan banyak hal. Dan pada akhirnya segala sesuatu hanya bagi Dia. Itu sebabnya Yesus berkata,
biar kiranya Bapak dipermuliakan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, hari ini biar kiranya Allah sendiri yang berbicara kepada kita dan kita katakan, Tuhan, aku siap, apapun yang Kau percayakan, aku akan lakukan dengan sepenuh hati, dengan semangat, dan aku akan terus berjaga-jaga. Akan aku tunjukkan bahwa Engkau sudah menyelamatkan aku. Engkau akan manusia akan melihat hatiku, kelembutan hatiku, perubahan hatiku, dan seperti pelita itu, dia akan terus menyinari banyak orang dan Bapak dipermuliakan. Jadilah diberkati dan jadilah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita bersekutu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu secara pribadi bersama dengan Engkau. Dengan kasih-Mu, dengan pertolongan-Mu, dengan pencerahan-Mu, dan kami menyadari sesungguhnya kami ini hanya debu, dan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Inilah anugerah yang Kau berikan kepada kami, umat-Mu yang percaya. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan untuk terus melangkah, untuk memandang Engkau dari setiap langkah kami, sampai seperti firman-Mu berkata, nama-Mu dipermuliakan, Bapa dipermuliakan, karena apa yang Kau percayakan kepada kami dapat kami lakukan bersama dengan Engkau. Pada hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan dengan kekuatan-Mu, bersama-Mu dengan sepenuh hati Tuhan. Baik kami yang berniaga, yang berdagang, atau kami yang bekerja di tempat perusahaan di mana Kau tempatkan kami, atau kami yang masih kuliah, yang masih sekolah sekalipun, atau kami yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang menjagai, menyertai, Engkau yang mencukupi, dan Engkau juga yang memberikan kesehatan. Berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Hari ini adalah hari keberkatan, karena kami bersekutu dan bersama-sama dengan Engkau, dan kami percaya Engkau yang sudah memberkati kami. Inilah ucapan syukur, dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini Tuhan, saat kami bisa berkumpul bersama-sama lagi dalam suatu ucapan syukur, dalam suatu ibadah. Dan kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin bersekutu dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu
Silakan, lanjut. dalam genggamanmu.